Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Zain Saleh selaku dosen pengampu mata kuliah Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan. Kita dari kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea Faustina Darmawan bersama rekan-rekan saya. Saya Sela Fairus Nisa. Saya Kaila Luna Nur Anissa. Saya Davina Putri Yogita. Saya Michael Nelson Niki. Di sini saya sudah membuat gambaran untuk target kita bulan ini. Di bulan Januari kita sudah mencapai target yakni di 20 penjualan. Di bulan Februari kita sudah mencapai target yakni di 30 penjualan. Di bulan Maret kita mengalami sedikit penurunan yakni di 25 penjualan, dan di bulan April penjualan kita meningkat pesat di 40 penjualan. Untuk penjualan Instagram kita mencapai 45%. Untuk penjualan di TikTok kita mencapai 45%. Di Facebook sebesar 20% dan di Twitter sebesar 35%. Saya harap kamu bisa mengerti dan menjalani program ini dengan baik. Untuk bulan ini penjualan kita sudah mencapai targetnya. Di bulan depan kita tetap akan menggunakan strategi pemasaran di media sosial seperti di bulan ini. Kita akan menggunakan strategi ini dengan menjalin hubungan baik dengan para influencer dan juga selebgram. Baik, sekian rapat dan diskusi hari ini, saya tutup. Sebelumnya, menurut saya, sebaiknya strategi pemasaran yang kita terapkan di perusahaan ini jangan hanya melalui media sosial, Pak. Karena jika hanya melalui media sosial, target pemasaran hanya untuk calon pelanggan yang hanya memiliki handphone. Sedangkan biasanya calon pelanggan yang sudah lanjut usia itu tidak memiliki handphone, Pak. Nah, sehingga mereka tidak akan mendapatkan exposure dari promosi kita. Jadi udah lihat kan, kalau penjualan bulan lalu kita itu naik. Kita tidak perlu mengganti apa yang sudah ada. Cukup kita pertahankan saja apa yang sudah kita lakukan hingga saat ini. Baik, Pak, saya mengerti. Selanjutnya untuk bidang konten dan kreatif, Pak, kita masih kekurangan banyak karyawan. Saran saya sebaiknya kita menambah jumlah karyawan lagi untuk memaksimalkan penjualan, Pak. Untuk jumlah karyawan kita tidak perlu menambah lagi, dikarenakan dana perusahaan yang diberikan kepada kita saja terbatas. Jadi kita akan memaksimalkan potensi dan kreativitas karyawan yang sudah ada. Halo Bu, selamat siang. Jadi jadwal hari ini kita ada meeting jam 12 sampai jam 3. Kira-kira Ibu bisa datang hari ini atau tidak ya? Saya udah kabarin, saya hari ini nggak bisa datang meeting, sorry, tolong bilangin ya. Baik Bu, tapi kayaknya minta meeting hari ini juga, gimana ya? Hari ini saya tetap nggak bisa datang. Yaudah deh, kamu bikinin jadwal meeting baru. Baik Bu, saya akan menjadwalkan ulang dan memberitahu klien soal meeting yang akan datang. Ya, jadi saya berencana untuk perusahaan kita invest ke perusahaan ini sebesar 100 juta. Gimana menurut kamu? Kalau menurut saya boleh aja sih Bu untuk kita investasi ke perusahaan tersebut. Tapi kalau boleh saya kasih saran, perusahaan kita investasinya sesuai dengan anggaran yang Ibu kasih. Jangan sampai melebihi dari anggaran tersebut. Karena kalau melebihi dari anggaran tersebut, perusahaan kita akan mengalami kerugian yang sangat besar, Bu. Boleh, saya setuju sama ide kamu. Sela mana sih, lama banget udah jam segini. Kagak datang-datang dari dia, padahal kita udah nungguin dia dari tadi. Coba telepon kali ya. Halo, saya lu di mana sih? Kok nggak datang? Halo Kai, gue baru sampai nih. Lu di mana? Oh iya, yaudah gue kesana. Tungguin ya. Lu gimana Kai kabarnya? Gue baik sih, tapi ya gitu deh. Kalau lu gimana, Us? Ya, aku juga alhamdulillah baik-baik aja. Cuman ya ada masalah sedikit lah di pekerjaan.
Wajar sih namanya perusahaan. Terus lu gimana di tempat kerja lu sekarang? Gitu deh, bos gue orangnya ngeselin banget. Selain kenapa tuh? Dia tuh selalu bikin keputusan sendiri, nggak pernah mau dengerin bawahannya. Iya, serius kayak gitu. Iya, bos gue tuh jarang banget ngadain diskusi, rapat sama karyawannya. Berarti dia nggak kasih kesempatan buat karyawannya ngasih pendapat dong. Sumpah, asal kalian tahu ya, dia tuh orangnya otoriter banget. Dia tuh nggak pernah mau dengerin pendapat dari bawahan-bawahannya. Ih, kayak bos gue dong, ngeselin banget. Kenapa emang bos lo? Ceritain terus. Iya, jadi dia tuh sebenarnya dia keterbukaan sih sama kita, cuman nggak bertanggung jawab gitu. Jadi kayak pokoknya nggak inilah, kayak setiap ada misalnya nih ya, kalau misalnya ada meeting atau misalnya ada rapat sama pihak luar, kadang-kadang dia udah janjian tapi dianya yang nge-cancel gitu aja buat ganti jadwal. Sumpah, kok ada ya bos kayak gitu? Makanya gue jadi kayak kita yang berdua yang pusing kalau dia tiba-tiba batalin janji gitu. Tapi bos gue nggak kayak gitu. Bos gue orangnya tanggung jawab kok sama tugas-tugasnya, apalagi nggak selalu bisa buat ngasih waktu. Tapi bos gue juga sebenarnya oke sih, dia tuh kayak selalu terbuka sama kita walaupun ya kadang agak nyeleneh ya soal nggak tanggung jawabnya. Tapi dia oke karena dia selalu terbuka tentang kalau ada pendapat, misalkan dia minta pendapat, dia selalu tanya-tanya ke kita. Oh, berarti dia bukan otoriter. Apa sih namanya? Demokratis sih dia tuh. Oh, iya sih. Saya mau menambahkan juga untuk pemimpin bukan hanya untuk pemimpin Gen Z, tapi pemimpin sebelumnya pun, apapun personality mereka, apapun cara kerja mereka dan sifat mereka, asal mereka bisa membangun perusahaan menjadi lebih baik lagi, bisa tetap mematuhi peraturan perusahaan yang ada dan tidak sewenang-wenang dengan hak kuasa atau kepemimpinannya. Maksud itu, walaupun mereka memang diberikan kepercayaan oleh atasan atau diberikan kepercayaan oleh perusahaan untuk menjadi pemimpin di perusahaan tersebut, seharusnya mereka tahu bisa mengelola perusahaan dengan baik, bukan hanya dalam pekerjaan tapi dalam mereka bersosialisasi atau berhubungan dengan karyawan atau bawahan ataupun kolega mereka. Terima kasih. Pendapat saya, gaya kepemimpinan yang diterapkan pada kedua pemimpin ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kepemimpinan otoriter dapat membantu kita menciptakan kedisiplinan kerja. Sedangkan pada kepemimpinan demokratis, kita dapat meningkatkan kreativitas dan produktivitas anggota kelompok. Menurut saya pribadi, saya lebih menyukai pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang demokratis. Kenapa? Karena hal itu dapat membantu mendorong partisipasi aktif anggota tim dalam pengambilan keputusan. Selain itu, dalam kepemimpinan demokratis, kita dapat menciptakan lingkungan di mana ide-ide kreatif dan solusi yang inovatif dapat muncul dari berbagai sudut pandang, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas keputusan dan membangun rasa kepemilikan bersama. Terima kasih.